Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat perbaiki, salawat perbaiki, sifat perbaiki, baca salawat perbaiki, salawat semakin salawat kita baiki, insyaallah kehidupan kita akan lebih takbir. Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa sallallahu alaihi wa barik alaihi wa sahbihi. Assalamualaikum. Pak, mohon maaf saya dengan Kasmat. Kasmat ini vlogger saya dari Bandung. Saya ini lagi nyari rumahnya Abah Zainal. Ini rumahnya Abah Zainal bukan? Bukan. Waduh. Oh, bukan. Iya, bukan. Rumahnya Abah Zainal di mana? Oh, di sana di belakang. Di belakang mana? Belakang rumah saya ini, belakang rumah ini. Oh, belakang rumahnya di sana. Iya, Bukan di sini. bukan. Mbak apanya? Oh, tetangganya. Oh, tetangganya. Emang Abah Zainal itu dukun ya? Ya begitu. Oh, paranormal. Banyak tamunya banyak. Ya banyak, cuma saya nggak tahu, nggak usah tanya-tanya sama saya. Lah kan Mbak yang jadi tetangganya. Kenapa malah nggak tahu? Lah ya kan, Bapak juga nggak perlu tanya-tanya ke saya. Ya makanya kan saya mohon maaf nih, malam-malam saya nanya kirain rumahnya Abah Zainal ini. Bukan, ini rumah saya. Oh, berarti Mbak cuma tetangganya. Iya, betul. Kalau boleh tahu siapa namanya ya kita kenalan. Cucuan. Oh, Cucun. Cucun sudah punya suami. Kenapa saya tanya? Ya kan kenalan. Punya suami nggak? Enggak, saya janda. Oh, janda. Aduh, berarti Abah Zainal sering kesini dong main. Enggak, Serius? enggak. Kan deketan nih. Kan, Ya enggak. ya kan Abah Zainal laki-laki, Mbak janda. Ya terus apa masalahnya? Ya siapa tahu kesini satu rohmi. Orang tua ada semua sini. Ada, Oh ada, masih punya bapak, ada, masih punya ibu. ada. Ini siapanya? Ini adik saya. Oh adik, sama janda juga. Apa belum nikah? Sama, belum nikah dia. Oh belum nikah. Bisa nggak Mbak saya anterin ke rumahnya Abah Zainal? Enggak bisa. Kenapa? Ya langsung aja datang ke sana ke belakang. Terus minta dianterin dong sebentar. Enggak bisa. Jangan-jangan Mbak ini janda, jangan-jangan dijebolin sama Pak Abah Zainal nih. Pak, Ya, hati-hati ya, ya ya, ngomong ya. Ya. Sialan kamu kurang aja. Ya, mohon maaf. Saya Pergi sana. saya keceplosan Mbak. Saya keceplosan, mohon maaf, mau bisa dimaafin, saya bisa dimaafin bisa. Pergi. Iya jangan marah, ya jangan galak-galak dong, santai aja. Lah ya Bapak yang nyolot duluan saya tanya. Ya saya kan cuma nanya, kan wajar dia Abah Zainal tetangganya Mbak janda. Ya Terus siapa apa hubungannya kalau saya janda? ya siapa tahu Mbak pacaran sama Abah Udah Zainal. sana, pergi. Ya udah saya mohon maaf ya. Di sebelah mana Mbak rumahnya? Belakang sini. Ya mohon maaf ya. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustomi pada malam hari ini hendak memberikan keadilan kepada seorang wanita Malang, Ning Astri. Ning Astri ini datang kepada Kang Ujang Bustomi, karena dia merasa tidak berani untuk pulang ke rumah orang tuanya, karena pada saat ini beberapa kemalangan sedang menimpa dirinya, ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Pada awalnya, Ning Astri ini sebelumnya adalah seorang TKW dari luar negeri. Sudah 2 tahun dirinya bekerja di luar negeri, karena tuntutan ekonomi, dan yang kebetulan dia adalah seorang janda karena ditinggal oleh suami yang dulu sangatlah dia cinta. Singkat cerita, dia pun menjalin perkenalan dengan seseorang duda yang berprofesi sebagai seorang dukun, Abah Zainal. Berdasarkan medsos, maka yang nampak hanyalah kebaikan-kebaikannya saja, sehingga lama-lama Ning Astri merasa jatuh cinta, karena si Abah Zainal ini sangatlah perhatian kepadanya.
Hingga kemudian, Ning Astri ini pulang ke Indonesia, serta dijemputlah oleh sang kekasih tercinta di sebuah bandara. Lalu si Abah Jaenal ini meminta Ning Astri agar tinggal tak jauh darinya, yakni di sebuah rumah kos-kosan. Dan selain itu, rupanya Ning Astri ini begitu penurut ketika si Abah Jaenal meminta seluruh uangnya, untuk dia simpan sebagai tabungan pernikahan nantinya. Si Abah Jaenal tak hanya berhenti sampai di sana saja, karena setiap kali ada kesempatan bertemu, maka dia selalu saja meminta jatah dari Ning Astri dengan mengatasnamakan kata cinta. Dan malangnya, Ning Astri tak kuasa menolak, karena dia sudah seperti seekor lembu yang dicocok hidungnya. Hingga kemudian, ketahuanlah jika Ning Astri ini sudah hamil 2 bulan, serta kemudian dia pun meminta pertanggungjawaban dari sang dukun, Abah Jaenal. Namun rupanya sifat iblis merasuki sang dukun, dia meminta dengan paksa agar Ning Astri itu segera menggugurkan kandungannya. Hingga kemudian, secara perlahan Ning Astri ini pun mulai bisa berpikir dengan jernih. Lalu dia pun memutuskan hendak mengakhiri hubungan terlarang itu dengan si Abah Jaenal. Lalu takdir pun mempertemukannya dengan Kang Ujang Bustomi, dan Ning Astri ini pun menceritakan segala kesedihan dan kepedihan hatinya kepada Kang Ujang Bustomi. Ning Astri berharap Kang Ujang Bustomi akan membantunya, dan bisa memberikannya keadilan dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada si pelaku, si dukun Abah Jaenal. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, mohon maaf saya dengan Kasmat. Kasmat ini adalah vlogger. Ini teman saya dari Jakarta Bu. Ada apa malam-malam? Ini rumahnya Abah Zainal, betul? Iya betul. Oh, Abah Zainalnya ada Bu. Ada istirahat. Kok masih sore sudah istirahat? Capean banyak kamu siang Oh, ini. kecapean. Iya. Ibu apanya? Saya istrinya. Oh, istrinya. Iya. Istrinya Abah Zainal. Iya. Kalau saya boleh sih sebentar aja mau ketemu dengan Abah Zainal, bisa nggak? Iya. Ada. Nggak bisa. Ada yang perlu saya bicarakan, ada yang mau saya Nggak bisa diskusikan. diganggu. Suami saya kalau udah tidur nggak boleh Kenapa? diganggu. Kenapa? Kasihan. Oh gitu. Iya. Ya udah gini aja. Saya pengen ngobrol lagi sama ibu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan masuk. Oh, nggak apa-apa masuk. Masuk aja. Kamera juga nggak apa-apa masuk. Nggak apa-apa masuk. Terima kasih Bu. Nah ini gini aja nih. Saya sih mau boleh nggak sih saya sebentar aja Bu? Kenapa? Mau ngobrol aja sebentar boleh nggak? Sama siapa? Sama Abah Zainal. Nggak bisa. Nggak Oh, bisa. berarti saya kalau menyampaikannya sama ibu aja nggak Nggak apa-apa. apa-apa sama saya aja. Hmm. Saya sampein. Nah ini saya Kasmat. Ya. Ini teman saya. Ya. Namanya Astri. Ya. Ya, Neng Astri kan. Nih Neng Astri ke sini. Jauh datang-datangmu dari Jakarta ke sini. Saya sih yang pertama nih ya, karena saya sih pengen ketemunya dengan Abah Zainal. Cuman Abah Zainal kan mungkin lagi istirahat. Ya, ya, betul. Nah, saya pengen menyampaikan ke ibu. Ini adalah Neng Astri ini dulu kerjanya di luar negeri Bu. Ya. Dia kerja di luar negeri selama 2 tahun lebih di sana. Ini baru pulang dari luar negeri. Dan kebetulan dia juga habis menggugurkan kandungannya 2 bulan. Habis Ya. digugurkan karena hamil. Ya. Digugurkan. Nah karena dia sudah dijanjiin tadinya mau dinikahin sama seseorang. Ya. Nikahin. Dia di luar negeri Bu, uangnya habis dikasihkan lah sama seseorang tersebut Bu. Orang itu. Ya sampai uang tabungannya semua ludes. Dia kurang ajar, makanya dari luar negeri dia dijemput di Jakarta sama laki-laki itu. Ya sama laki-laki itu dijemput. Terus dia akhirnya dikontrakin rumah Bu. Sama laki-laki. Sama laki-laki itu. Sama laki-laki itu. Nah itu sama laki-laki. Nah terus di situ di tempat kontrakan Bu, dia sering ditumpakin. Iya. Sama laki-laki itu ditumpakin. Wah, ya, kalau saya apa? Nah ditumpakin, terus dijebolin sampai sirit, sampai sekarang dia nggak bisa ngising Bu, dijebolin sama laki-laki itu Bu. Ya, Allah. Kan kurang ajar nggak Bu? Jari ya, Dia ngakunya duda Bu. sudah aku. Dia ngakunya duda, dia ngakunya nggak punya istri. Iya, iya. Makanya dia itu kepincut karena ininya janda. Iya, iya, betul. Dia karena dia keluar negeri juga sudah capek, keluar luar negeri ada yang bertanggung jawab di sini, makanya pulang.
Dia lagi nangis aja Bu, kasihan. Nah, terus apa urusannya dengan suami saya? Ya makanya saya pengen ketemu dengan suami ibu. Ya apa urusannya? Justru yang merkosa yang ngemprut itu suami ibu si Abah Zainal. Apa? Paham tidak? Jangan ngagetin aja. Ya bener aja suami saya nggak begitu kok. Nggak begitu. Lah kan tadi saya sudah cerita panjang lebar Bu. Itu Saya ada. pikir bukan suami saya. Nggak mungkin suami saya, nggak mungkin. Nggak mungkin suami saya kalau orangnya setia. Nggak mungkin. Salah orang kali ini. Salah orangnya, makanya kan saya tadi ngomong mana Abah Zainalnya bisa ditemuin sama ini. Ini kasihan butuh perutnya. Itu susunya sampai gede separuh Bu. Dia susunya gede separuh. Emang udah modelnya gede separuh. Enggak, maksudnya karena itu ulah si Abah Zainal. Nggak mungkin. Lah. Suami saya tuh nggak mungkin begitu. Suami saya paling setia sama istri. Paling setia gimana Bu? Sekarang sih logikanya ibu nih sudah tua. Susu aja ibu kopeknya sudah memble. Biarin. Ini masih atos. Pasti milih dia lah. Tapi nggak mungkin suami saya sama orangnya nggak begitu sih. Enggak. Saya nggak percaya kok sama suami saya. Itu nggak percaya. Ya makanya sok di mana saya mau ketemu. Kasihan. Suami saya lagi tidur. Ya kurang ajar mau saya tempelengin sama saya. Ya jangan, Di. Jangan Kalau kenapa? suami saya nggak salah kok. Nggak salah apa dia? lagi? Jangan suka fitnah orang nih. Fitnah apa? Jangan suka fitnah orang. Dia enak-enakin jebolin barang. Dia Suami saya suruh orangnya gugurin. baik-baik kok. Nggak mungkin. Tempelengin sama dia ijek-ijek. Enggak Saya mungkin, akan enggak. buat dia menderita juga seperti dia yang dirasakan Bu. Dia susunya gede Kamu separuh. jangan bisa nangis, ngomong dong. Dia susunya gede separuh, akan saya buat dia trijilanya gede separuh Bu. Ya nggak begitu ya, orang suami saya orang bener-bener. Dia kok. sudah membuat apemnya sakit, buat barangnya apa pun kita sakit lagi. Enggak mungkin, Neng. Salah orang kali, bukan bapak kali. Salah orang. Kamu tuh jangan suka fitnah Jelas. orang. Nah, Enggak, suami saya nggak begitu. di mana kamarnya? Enggak. Di mana? Saya mau ketemu. Enggak. Mau ketemu. Tunggu. Enak aja main nyelonong. Ya, saya udah kurang ajar ya. Ada dulu saya. Ada dua ya ibunya juga gila. Enggak kenapa Ada enggak dulu percaya? saya kalau pengen ketemu sama suami saya. Berani sama suami saya. Bismillah di situ, di sana banyak yang berumur. Bismillah di situ, di sana banyak yang Wanita parubaya ini adalah seorang istri dari dukun si Abah Zainal. Dia sangat mempercayai jika suaminya adalah lelaki yang setia, jadi baginya menjadi sebuah kemustahilan apabila suaminya itu berbuat selingkuh di belakangnya. Dan hal tersebutlah yang membuat jiwanya sangat terguncang setelah mendapatkan sebuah kebenaran dari bibir Kang Ujang. Serta adu ilmu itu pun kemudian terjadi. Sebenarnya adalah pelampiasan rasa amarahnya dan juga rasa kekecewaannya. Namun demikian, fakta itu adalah fakta, betapapun hendak menolak sebuah kebenaran, itu tetaplah sebuah kebenaran. Jadi, setelah Kang Ujang Bustomi berhasil mengalahkannya, dan juga berhasil menyadarkannya, maka sang wanita ini pun menangis, dan bahkan dia juga meminta maaf atas apa yang telah terjadi pada Ning Astri. Sebagai sesama wanita, dia merasakan kepedihan dan penderitaan dari seorang Ning Astri. Dan lebih dari itu, istri si Abah Zainal ini pun berjanji jika dirinya akan berusaha mengembalikan uang dari Ning Astri, berapapun itu nilainya. Hanya saja, dia meminta waktu, agar dia bisa membayarkan dan mengumpulkan uang tersebut. Semoga Kang Ujang Bustomi bisa berhasil melaksanakan misinya kali ini, dalam rangka usahanya menolong seorang TKI, Ning Astri, untuk meminta pertanggungjawaban dari seorang dukun yang berkedok Ustadz, si Abah Zainal tersebut. Semoga istri si Abah Zainal ini dia bisa bersabar, dalam menghadapi ujian Tuhan karena ternyata kini kedok suami setianya itu telah terbongkar,
bahwasanya ternyata suka mencabuli para janda-janda dan juga para pasien-pasiennya. Dan semoga Tuhan selalu memberikan Kang Ujang Bustomi kesehatan dan keselamatan serta umur panjang, dalam ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Masuk Neng, sini Neng. Nih, kamu, biar ini, percaya nih. Tuh kasihan. Maghrib ya ini, maghrib habis suami bersama. Kita maafin habis berapapun uangnya yang ibu ganti ya. Jangan merasa dia ya. Udah. Kan dari tadi saya ngomong ini kasihannya dari korban ini dia udah lagi di luar negeri Bu, lagi usaha, lagi kerja banting tulang Bu, keras keringat, dia punya uang ditabung sedikit-sedikit, suami ibu yang morotin diambilin semua duitnya, terus di barangnya dijebulin, dia dijanji dia ngomongnya duda, ternyata ibu ternyata istrinya kan gak jelas. Suaminya ada di sebelah mana? Saya mau ngomong, gak apa-apa, saya mau ketemu. Di kamar sebelah atau di kamar mana? Di kamar paling belakang. Dia lagi wirid, dia lagi ritual gitu. Udah, sana nih, sok, udah di sini. Sok, pengen di sini, sok duduk. Beraninya kamu masuk kamar saya. Saya Kasmat. Asal. Berdiri. Berdiri. Anda Mbak Zainal? Ya, saya Zainal. Saya Kasmat. Ya. Kasmat, saya datang dari Jakarta. Anda waras? Ya, saya sehat. Saya waras. Anda sehat? Saya sehat. Gila yang ada Anda? Siapa yang gila? Ya Anda gila. Kamu yang gila. Anda punya istri? Ya. Anda banyak pasien? Ya. Oh, banyak pasien. Di sini semua orang tahu. Tahu namanya Mbak Zainal Sakti itu? Ya, saya Zainal. Orang yang paling sakti di sini. Di mana-mana tamunya, di Ya. mana-mana. Banyak tamu saya. Terus urusannya, berarti Anda laki-laki pengecut. Bisa kamu ngomong saya pengecut? Anda telah numpakin wanita. Banyak wanita yang saya tumpakin. Oh, berarti Anda gila berarti? Saya nggak gila, saya sehat, saya waras. Anda mau tanggung jawab? Tanggung jawab apa? Anda ngaku nggak telah menekan wanita? Saya nggak pernah ngambil seorang wanita. Jangan kayak gitu. Ngaku nggak? Saya nggak pernah. Anda telah morotin uang-uangnya itu TKW yang dari luar negeri. Anda porotin uangnya, Anda ambil, Anda tumpakin dengan modus-modus ritual. Saya nggak pernah morotin uang-uang TKW yang ada di luar negeri. Saya nggak pernah minta sama dia, tapi dia sendiri yang ngasih ke saya. Duh, Anda gila yang buat Anda. Kamu yang Nanti akan saya panggil wanitanya. Pasti Anda akan kenal wanita itu. Tunggu di sini. saya tahu. Sini, Neng. Tuh, Mbak Zainal. Bajingan, kamu kurang ajar. Hei, dasar kamu perempuan bajingan, setan kamu. Kamu yang gila. Mana tanggung jawab kamu? Tanggung jawab apa saya? Uang saya dibawa lari kamu. Saya nggak pernah bawa lagi uang kamu. Kamu sendiri kan yang ngasih sama saya. Enak aja kamu. Kamu yang kalau kamu perdaya saya nggak akan ngasih ke kamu. Saya nggak pernah sepeser pun minta pengemis sama kamu. Kembali uang saya. Saya nggak pernah kembali. Dia tidak mau panjang lebar, kembaliin duitnya. Nggak bakalan saya kembali. Kembali. Nggak bakalan. Kenapa? Karena uang itu sudah jadi milik saya bebas. Anda telah bikin dia sakit barang. Saya bikin Anda barangnya sakit. Kalau sampean bisa bikin saya seperti itu, boleh. Anda telah bikin susunya gede separuh. Saya bikin tujuan kamu gede separuh. Kalau kamu memang bisa buktikan sama saya. Coba sekarang kembaliin uang.
Saya nggak bakalan kembali ke uang dia. Oh begitu. Ya, Maunya apa? Mau kuburan apa rumah sakit? kamu sendiri maunya apa? Mau kuburan apa mau rumah sakit? Ya kan sok pilih dulu. Saya dalam hidup saya yang namanya kuburan sama rumah sakit itu nggak ada dalam hidup saya. Oh enggak ada. Ya. Oke, pulang nih. Tunggu di sana. Pergi kamu dari sini. Wah, 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 wah. Itu tadi dia kabur. Saya yakin itu di tetangga itu ada janda. Saya yakin dia juga main juga sama janda yang di sebelah. Saya yakin dia juga telah ngobrolin janda yang di sebelah. Ini pasti dia kabur juga, dia lagi ngumpet di rumah janda sebelah. Saya akan kerja di rumah janda yang sebelahnya. Apa saya ikut? Jangan, tenang aja. Ibu copotin aja semua ilmu-ilmu dari idenya. Iya. Coba ibu di sini, gambar. Benar sana. Tarik nafas. Terus tarik nafas, keluarin semuanya.